Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rosida Siregar dengan NIM 2401007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan nomor perkara 4-G/2026-PT Banda Aceh. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Penggugat dalam perkara ini berjumlah 14 orang, yaitu para ahli waris Muhammad Ali yang diwakili oleh kuasa hukum dari Kantor Hukum Azhari dan Partners. Sedangkan tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen. Objek sengketanya adalah sertifikat hak milik nomor 14 atas nama Najir Desa Aule Kuta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen. Nah, dalam gugatannya para penggugat menyatakan bahwa mereka merupakan pemilik sah sebidang tanah seluas 2,36 hektar berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bireuen yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga telah dikabulkan hukum tetap. Namun, ketika sengketa tanah masih berlangsung, tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 14 atas nama Najir Desa Aule Kuta terhadap sebagian objek tanah tersebut. Menurut para penggugat, penerbitan sertifikat itu bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta bertentangan dengan putusan peradilan yang telah inkar. Petitumnya, para penggugat meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 14, memerintahkan tergugat mencabut sertifikat tersebut, memerintahkan tergugat menerbitkan sertifikat atas nama para penggugat sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Nah, pertimbangan hakim di sini yaitu majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara sengketa karena gugatan para penggugat belum memenuhi syarat formal. Hakim menemukan bahwa gugatan masih memiliki banyak kekurangan seperti dasar hukum yang belum jelas, kewenangan PT UN yang belum dijelaskan secara tegas, legal standing para penggugat yang belum lengkap, serta hubungan antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami belum diuraikan secara memadai. Majelis telah memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk memperbaiki gugatan melalui 6 kali pemeriksaan persiapan dalam jangka waktu 30 hari. Namun, hingga batas waktu tersebut berakhir, gugatan tetap belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, diktumnya yaitu berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan: pertama, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verket atau NO. Kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 452.000. Jadi kesimpulannya yaitu perkara ini tidak diputus berdasarkan pokok sengketa, melainkan dihentikan pada tahap pemeriksaan persiapan karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, penyusunan gugatan yang memenuhi syarat formal merupakan hal yang sangat penting agar perkara dapat diperiksa sampai pada pokok sengketa.